Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksplorasi terkait modul Odoo, terutama website dan e-commerce. Sebelumnya pada database ini saya sudah melakukan instalasi beberapa modul pendukung lainnya seperti sales, purchase, accounting, dan invoice, dan beberapa modul pendukung lainnya. Nah, kemudian untuk melakukan instalasi modul website dan modul e-commerce, cukup dilakukan instalasi pada bagian apps di depan. Kita lakukan pada section kategoris website, kita bisa lakukan instalasi e-commerce dan website. Ini saya akan melakukan instalasi secara langsung untuk kedua apps, website dan e-commerce. Kita lakukan install. Oke, ketika selesai melakukan instalasi, kita bisa memilih beberapa tema untuk bagaimana tampilan website-nya nanti. Kita coba pilih, misalkan menggunakan love space seperti ini. Ini contoh tema yang diberikan, dan nanti kita bisa lakukan start now. Ini website akan dibentuk oleh sistem Odoo. Nanti dia akan melakukan load template-template yang sudah disediakan sebelumnya. Oke, ini untuk tampilan shop, di mana terdapat beberapa jenis produk yang sudah ditampilkan. Ini merupakan produk dari demo. Ada beberapa alamat, ada beberapa tampilan. Ini untuk tampilan contact us atau customer service, dan ini ada halaman home-nya. Ini halaman home masih dalam bentuk kosong. Jadi kita harus lakukan edit. Nah, kita melakukan editingnya. Pertama kita mungkin lakukan unpublish dulu. Kita tidak tampilkan website-nya. Kemudian di sini kita bilang terdapat page, edit menu, edit page, kemudian ada customize, kemudian ada promote. Nah, jika kita coba keluar dari website ya, bisa kita masuk ke modul website terlebih dahulu yang ada di bagian luar. Tampilan depannya, sini ada dashboard, kemudian order. Nanti order yang ada di customer yang dia akan cek akan masuk ke bagian ini. Kemudian ada produk, kemudian ada visitors, reporting, dan konfigurasi lainnya. Payment queries, klik misalkan. Kemudian ada beberapa ini untuk konfigurasi payment lainnya yang secara default kita melakukan wire transfer. Jadi dia akan membayarkan secara manual seperti itu. Oke, ini untuk contohnya. Kemudian dari reporting, misalnya ke produk dia menggunakan produk bawaan dari Odoo, dari demo Odoo. Ini create produk ini sama seperti ketika melakukan create produk di sistem purchasing, di bagian modul purchasing. Misalkan kita mau membuatkan suatu produk, misalkan create produknya adalah fast food. Kemudian kategorinya misalkan consumable, kalau saja produknya consumable, kemudian sales price-nya misalkan kita kasih di harga 1.000 seperti itu. Artinya misalkan kita ubah jadi 5.000. Kita kosongkan saja juga tidak masalah.
Nah, nanti menyesuaikan dengan purchasing yang kita lakukan. Oke, kemudian kita bisa kembali ke website dengan masuk ke bagian dashboard. Nah, ini kita bisa masuk ke my website. Kita bisa go to website. Yang tadi, kita bisa lakukan beberapa editing. Misalkan pertama kita mau menambahkan bagian company profile. Bisa new, kemudian page. Kita akan tambahkan ini nanti akan muncul path-nya adalah company profile. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan beberapa semacam tampilan yang sudah disediakan. Ini yang paling umum misalkan dengan banner atau mungkin dengan fitur lainnya ada big box, ada picture. Nah, ini kita melakukan misalkan picture. Nah, ini kita bisa lakukan tuliskan my company. Telah berpengalaman dalam menyediakan kualitas. Nanti bagian foto ini bisa diganti, klik luar, kemudian di-upload image-nya. Atau kita bisa dilakukan upload image secara manual dari komputer kita. Jika sudah, nanti kita bisa lakukan, bisa tekan save. Mungkin bagian ini bisa diganti. Kita lakukan untuk mengeditnya, kita bisa lakukan edit bagian atas terlebih dahulu. Kemudian di profilnya mungkin bisa diedit. Lakukan misalkan kurang rapi misalkan itu ya. Save. Kemudian misalkan di bagian home kita juga ingin menambahkan kita ingin menambahkan carousel terkait produk. Misalkan kita tambahkan misalkan big box. Big box ternyata kurang cocok, kita bisa di-undo. Kalau bisa lagi lakukan delete, langsung delete. Misalkan bentuk lainnya itu adalah nih field products. Kita masukkan bagian ini. Nah, ini kalau recently field product ini produk yang biasanya dilihat oleh user. Jadi mungkin tampilannya belum muncul karena belum ada produk yang dilihat oleh user. Kita coba hapus lagi. Kita coba tampilan-tampilan lain yang ada di yang disediakan oleh Odoo. Misalkan tampilan dalam bentuk ini misalkan contohnya itu merupakan fitur. Kemudian di akcordion. Ini berupa tampilan-tampilan khusus. Nah, ini misalkan item. Nah, di sini item-item yang disediakan oleh shop ini biasanya akan muncul di bagian ini. Kemudian di sini kita tambahkan price list. Ini ada price list yang disediakan. Namun ini merupakan template bawaan, jadi belum disesuaikan. Jadi tidak sesuai dengan produk yang kita miliki. Nah, kita coba dengan dynamic products. Sedikit. Nah, dynamic products ini dia menampilkan daftar produk yang tersedia. Misalkan kita mau hapus bagian ini, hapus. Ini juga kita hapus, misalkan ini dynamic products, nanti di sini akan muncul tampilan-tampilannya. Terus misalkan kita tambahkan yang lain dengan banner juga sama seperti yang di atas, sama seperti yang tampilan shop, misalkan banner. Ini kita ganti my company shop. Shop. Harusnya easy shopping.
kita ganti misalkan shop now. Nah, di sini kalau kita melakukan perubahan tombol, bisa kita klik 2, misalkan kita arahkan ke bagian shop. Nah, kebetulan yang menu shop di atas tadi, reference URL-nya adalah /shop. Ini, misalnya kita bisa melakukan secondary atau primary, kita pakai primary saja, kemudian kita save. Dan setelah perubahan dilakukan, kita tekan save. Kita bisa lakukan pembelian, misalkan kita akan lakukan shopping. Shoppingnya misalkan adalah for this person. Ya, kemudian bisa kita lakukan edit, misalkan di sini tampilannya berubah menjadi misalnya adalah rupiah, tapi ketika tidak, maka dia akan kembali menjadi dolar. Nah, ini misalkan kita mau order satu saja, misalkan kita bisa add to cart, kemudian kita bisa lakukan bisa continue shopping atau proses checkout. Kita proses checkoutnya. Oke, ini pilihan bayarnya hanya WFH transfer, jadi kita langsung pay now saja. Untuk billing dan shippingnya juga bisa diubah, tapi saya akan menggunakan bawaan dari demo saja. Kita pay now. Nanti jika sudah, nanti bagian customer akan melakukan transfer ke bank account yang nantinya tercantum di sini untuk dilakukan validasi pembayaran. Jika kita cek melalui website, order, website, misalkan kita nah nih order yang baru masuk. Bisa kita lakukan konfirmasi dan kita lakukan sales order seperti itu. Kita lakukan konfirmasi. Nanti sales order berjalan dan nanti muncul invoice dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.